Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas-jelas. Ya, baik. Selamat pagi dan salam produktif untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam webinar pagi ini dengan tema Rancang Gudang yang Tangguh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Al-Ghozi yang akan memandu jalannya acara ini sebagai moderator. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama webinar berlangsung. Mohon perhatian dan kerjasamanya agar acara ini berjalan dengan tertib dan maksimal. Tata tertib pelatihan. Yang pertama, peserta hadir 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, seluruh peserta menggunakan format nama lengkap pada identitas Zoom. Dan yang ketiga, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti Zoom di ruang yang tidak menimbulkan konsentrasi pecah. Yang keempat, selalu mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang telah di-share apabila memungkinkan. Yang kelima, mematikan mikrofon saat materi berlangsung, kecuali pemateri menginstruksikan menyalakan mikrofon. Yang keenam, apabila saat materi berlangsung ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Yang ketujuh, mengisi form absensi dan feedback setelah selesai acara Zoom. Yang kedelapan, sopan dan santun mengikuti pelatihan sampai selesai. Yang kesembilan, tertib dan fokus mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir yaitu tautan recording, materi, dan sertifikat akan diinformasikan di akhir kegiatan. Baik, di sini peserta yang belum mengaktifkan kamera, untuk segera mengaktifkan kamera. Selanjutnya, langsung saja. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rizal Ardiato, STMT. Bapak Rizal, selamat pagi Bapak Rizal. Pagi, Mas Abdur, Mimin Sehat Abdur. Bapak Rizal? Alhamdulillah sehat, Mas Baik. Abdur. Bapak Rizal ini merupakan praktisi PPIC dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, sekaligus trainer di berbagai lembaga pelatihan profesional. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Rizal untuk memulai pemaparan materi. Kepada Bapak Rizal, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Abdur. Bisa di stop screen ya ini. Baik, Oke, Pak. saya buka lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Terima kasih sudah join dan mengikuti acara kita di pagi hari ini, yaitu webinar dari Store Skill ya. Judulnya hari ini Rancang Gudang yang Tahu. Di kesempatan sebelumnya, kami juga ngadain ada 2 kali free webinar. Yang pertama judulnya Biar Nggak Salah Order, yang kedua adalah Kelola Stok Tanpa Panik, yang ketiga ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di sini bisa mengikuti terus-menerus apa namanya webinar kita, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Jadi keep in touch di sosial media kita ya. Nah, Alhamdulillah ini jam 8 kita memang terbiasa untuk memulainya tepat waktu. Jadi jam 8 pas langsung dimulai, nggak nunggu lama-lama dan mungkin kita akan selesai sebelum jam 10 ya, penyampaian materi dan tanya jawab, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, disimpan dulu ya, dicatat aja, nanti di sesi akhir Anda bisa sampaikan pakai tulisan boleh, pakai suara boleh gitu ya. Saya paling eh, apa namanya, kalau pakai tulisan sih enaknya saya bisa nyatet ya, karena saya punya akun TikTok yang kontennya tanya jawab ya. Jadi nanti akan saya jawab ulang di situ. Nanti Anda bisa lihat. Oke, yang tadi disampaikan sama Mimin Abdur ya, yang belum open cam silakan di open cam supaya kita bisa mengenal satu sama lain ya dari sini. Dan nanti ada beberapa hadiah dari kita untuk teman-teman semua, tapi kriterianya kita sembunyikan dulu ya. Anda siap-siap aja dan selama nanti proses acara kita. Oke, saya akan open materi saya. Oke. Nanti kalau misal suara saya nggak keluar atau jaringan terputus, di info aja di chat box. Nanti mungkin saya akan ini, mungkin kurang kenceng ataupun ada yang jaringan putus, saya akan mundur beberapa detik sebelumnya. Oke,
Kali ini judulnya adalah Rancang Gudang yang Tangguh. Materi ini saya buat untuk teman-teman yang mungkin bisa belajar ataupun nanti ingin atau akan ya mempunyai sebuah gudang gitu, atau ingin memiliki sebuah gudang. Jadi belum ke manajemennya ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya Anda bisa sampaikan ke kita topik apa yang diinginkan. Jadi ini akan memiliki gudang. Jadi rencana-rencana apa sih yang harus diperhatikan gitu ya saat ingin punya gudang. Nah, materi ini saya buat itu berdasarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan, dan apa yang saya pelajari gitu ya. Bisa jadi nanti dengan Anda itu nggak cocok ya, wah kok nggak cocok ya dengan punya saya gitu, saya bisa kerja atau saya pelajari. Ya mungkin bisa dijadikan pengetahuan ya. Atau Anda ingin melakukannya atau ataupun menjalankan materi yang saya berikan nanti ini dengan cara memodifikasi. Bisa juga teman-teman ya. Jadi, oh saya butuh modifikasi nih, saya butuh tambahan. Atau mungkin cocok banget ya, wah cocok banget nih, bisa nih, saya tak coba kayak gitu juga bisa. Jadi istilahnya apa yang Anda dapatkan tuh ya insya Allah minimal menjadi ilmu pengetahuan buat Anda lah ya. Karena kan kita ngelakuin sesuatu itu kan berdasarkan ilmu pengetahuan sebelum-sebelumnya ya, numpuk-numpuk banyak ilmu kita. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan, tak kenal mah ya nggak nyapa gitu ya di jalan ya. Oke. Kenalan saya, sorry. Ini, nama saya Rizal Ardianto, saya asli Surabaya, domisili di Lawang sekarang, Lawang di Kabupaten Malang, kemudian dulu kuliah di Teknik Industri ITN Malang, S2-nya di ITAT Surabaya, pernah bekerja di pabrik furniture di Gempol Pasuruan, kemudian di perusahaan garment di Ungaran, nama departemennya IE, Industrial Engineering. Kemudian saya di Garuda Food, ini periode paling lama, ada 10 tahun, awalnya saya sebagai PPC Staff, sampai ke PPC Logistik Departemen. Ya. Pertama masuk di Pabrik Sidoarjo, pindah Pekanbaru Riau, ke Etovis Jakarta, terakhir di Pati, Jawa Tengah. Kemudian saya di perusahaan 3PL dari Singapura, namanya WSC Indonesia. Kemudian di perusahaan distribusi, distributor Aqua Danone untuk area Jawa Tengah dan DIY. Kemudian di perusahaan seafood processing dan cold storage ada di Pati, Jawa Tengah. Dan terakhir di perusahaan healthcare yang ada di Surabaya. Pada waktu itu, produksi paling banyaknya adalah masker medis ya. Jadi ini waktu pandemi ya. Salah satu perusahaan yang terkena dampak positifnya pandemi nih. Jadi membesar gitu ya. Ownernya kaya raya nih. Karena pandemi. Karena orang sakit. Oke, jadi eh, apa namanya aktivitas saya sekarang adalah ngisi training online offline seperti ini. Sebenarnya mulai 2019, ini berlanjut aja sampai sekarang, alhamdulillah. Ada beberapa in-house training juga. Dan kemudian di 2 tahun terakhir, saya dapat kesempatan ngajar di 2 kampus, ada di Institut Teknologi Insan Cendekia, saya di Prodi Teknik Logistik, dan di Universitas Muhammadiyah Malang di Prodi Teknik Industri. Nah, teman-teman nanti setelah training ini selesai mungkin ya mau diskusi lebih lanjut, mau nanya-nanya bisa nge-DM saya. Instagram ada 2 ini. Anda kan mungkin beberapa sudah ada yang follow ini ya. Dan mungkin kalau belum boleh bisa follow dulu supaya DM-nya masuk ke Primery. Anda juga bisa tanyanya di LinkedIn. Saya kasih linknya karena nama itu banyak ya. Mirip-mirip, bukan mirip lagi ya. Sama persis gitu ya. Daripada ini Rizal yang mana tadi itu. Bisa copas ini linknya, Anda bisa follow, connect, nanti bisa accept. Saya accept, nanti bisa nge-DM saya ya. Saya juga punya akun TikTok, mungkin beberapa sudah ada yang follow. Di sana kontennya adalah tanya jawab Q&A sekitar warehouse, BPIC, inventory, distribusi, supply chain, logistik kayak gitu-gitu ya. Sudah ada sekitar 160-an video tanya jawab lah ya. Nanti Anda bisa lihat mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dengan masalah Anda. Nah, ini e-store ya apa namanya yang berisi beberapa ibu dan video materi. Nanti rekaman ini akan saya taruh juga di e-store ini gitu ya. Oke, itu mungkin perkenalan dari saya, teman-teman ya. Saya akan memulai ini yang open cam, belum banyak ini. Oke, silakan yang bisa open cam, silakan open cam. Oke, saya mulai dari sini. Mengenai aktivitas memilih ataupun menentukan kenapa kok kita butuh gudang ya. Karena kita punya tantangan. Bentar. Oke, kita punya tantangan tentang persediaan ya dan mendistribusikan produk karena barang kita mungkin ada berada di perusahaan yang macamnya banyak ya. Kemudian waktunya juga terbatas, beda-beda. Ada biaya pengirimannya juga beragam. Kemudian Anda juga harus mengelola biaya-biayanya dan juga memenuhi setiap keinginan customer Anda, karena kita semua beraktivitas ini pasti ingin memenuhi keinginan customer ini. Kemudian sama penentuan tenaga kerja gitu. Oke, sehingga kita perlu mengevaluasi strategi pergudangan kita itu seperti apa. Apakah kita mau memperluas jaringannya, ataukah ini sekarang ruangan ada ini maksimalin lagi nih ya. Atau mungkin kita mempertimbangkan pakai outsource saja lah ngurusi aktivitas pergudangan ini, aktivitas logistiknya ya. Oke, atau mungkin sekarang sudah ada nih, ada
kerjasama dengan penyedia jasa, mungkin 3PL penyebutannya ya, atau mungkin ada penyewaan gudang gitu ya. Anda mungkin tak ganti aja ini 3PL yang lain gitu ya. Atau saya sewa gudang yang lain bisa jadi. Nah, itu banyak solusi yang bisa ada nih. Jadi Anda misal nanti membutuhkan, saya mau butuh gudang baru nih, saya mau butuh lokasinya di mana, modelnya seperti apa, nanti areanya di mana, ya teknologi yang saya butuhin, ya. Nanti cara nyari tenaga kerja gimana. Nah, itu nanti kita akan bahas di materi hari ini. Nah, sehingga nanti dengan berbagai evaluasi itu kita bisa merencanakan dengan baik ya, bisa siap-siap lah daripada nanti kita langsung lari, langsung tembak, langsung jalan, banyak sandungan-sandungan di sana. Jadi ini minimal untuk memberikan Anda gambaran, oke saya kalau ingin punya warehouse, ini apa dulu yang harus dipahami gitu ya. Oke. Pertama adalah option untuk memiliki gudangnya. Yang pertama adalah Anda bisa sewa, teman-teman. Anda bisa sewa, nggak perlu ini, nggak perlu beli, nggak perlu bangun ya. Jadi fleksibel ya kalau nanti Anda misal nggak cocok di tempat itu ya, pas pindah aja ya. Walaupun kadang-kadang ada gudang yang harus 2 tahun, sewanya ya, harus setahun. Tapi bisa dicari ya yang 6 bulanan. Bahkan kalau nemu yang sebulanan ya, tapi nggak mungkin deh. Jarang banget yang sebulanan ya. Saya pernah sih punya yang di Pati itu sewa nggak lama 2 bulanan, 3 bulanan boleh. Ya. Oke. Tapi ya gitu nggak ada fasilitasnya apa-apa. Cuma Ya, bangunan kotak udah selesai gitu ya. Oke. Berikutnya adalah kalau sewa ya investasinya awal rendah, tidak memerlukan modal. Ya. Jadi hanya bayar sewa aja. Anda nggak perlu bangun beratus-ratus juta misal ya untuk bangun gudang. Kemudian karena sewa bisa langsung digunakan ya tanpa proses pembangunan. Kemudian pengelolaan fasilitasnya oleh pemilik. Jadi kalau ada apa-apa Anda bisa minta bantuan ya Pak. Ini dindingnya Pak dicetin atau atapnya bocor atau listriknya kok tiba-tiba mati. Nah itu Anda bisa nanti minta. Kan tergantung kontraknya. Kalau biasanya sih ya pemilik semua yang ngerjain. Kemudian cocok nih kalau misal kita baru memulai, saya misal saya ingin buka pasar di Jogja gitu ya. Oke, saya sewa dulu nih. Kalau bagus baru saya meningkat lagi. Oke, itu yang pinjem ya. Dan membeli nih. Jadi gudang udah ada, Anda beli ya bisa jadi. Nah, kalau ini Anda bisa kontrol penuh teman-teman ya. Bebas menggunakan layoutnya, kemudian mau renovasi ini itu, jalur masuk keluarnya bebas nih karena ini sudah milik Anda ya. Baik, dan ini sebagai aset perusahaan, jadi nilainya bisa meningkat kalau misal setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak dipakai lagi dijual ya, kan sudah meningkat harganya ya. Kemudian tidak tergantung pemiliknya ya, kadang kita minta ini, minta itu nggak mau diterang, nggak mau dituruti ya. Oke, jadi kebutuhan buy seperti itu. Ini sebentar, ada yang kalau ada yang open mic tolong dimatikan ya karena suaranya masuk-masuk nih. Jangan lupa. Karena ini terekam juga teman-teman ya. Ya kalau suara yang keluar kalau nggak bagus kan nanti rekaman ini ada terus. Oke, nanti bisa dibantu mimin-mimin ya untuk bisa matiin mic-nya. Oke, baik Pak, siap Pak. kemudian kita bisa membeli tadi sampai sini. Stabilitas operasional lokasi dapat digunakan dalam jangka panjang. Ya. Takutnya kalau Anda sewa sudah enak-enak make, ternyata malah, Pak ini nggak bisa terpanjang nih, mau saya pakai sendiri. Ya kan, susah nih. Kemudian ada potensi penghasilan tambahan, mungkin areanya ada beberapa bisa disewain. Jika mungkin ada berlebih, misal ada beli gudang kok terlalu gede ya, saya sewain lah. Jadi ada opsi gitu ya, untuk dapat pendapatan lain dari sewa. Ternyata, misal nih, sewanya kok lebih banyak pendapatannya. Jadi saya sewakan aja gitu, nggak jadi bisnis sendiri sih. Bisa gitu teman-teman ya. Oke, so, waktu di Dua Putra itu juga gitu. Kita punya 7 pintu gudang, karena mungkin penjualannya lagi menurun pandemi ya, disewain malah banyak yang nyewa ya, pemilik-pemilik ikan karena cold storage ya, sewa malah, wah malah jadi pendapatan gede ya, hampir mendekati pendapatan utama. Terakhir adalah membangun nih, nah membangun ini memang apa namanya butuh investasi gede teman-teman. Tetapi Anda bisa mendesain sesuai keinginan Anda nih, mulai dari awal, ya, desainnya seperti ini, mau lantai kekuatannya seperti apa, dindingnya seperti apa, ya layoutnya, mau dibuat mencong-mencongnya itu terserah kita nih, karena kita yang ingin seperti itu nih, spesifik ya. Kemudian eh, karena kita yang berdesain dari awal, sehingga kita bisa tahu, oh, ini area pasti akan terpakai semua gitu ya, nggak ada yang nanti, wah ini harus direnovasi, ini harus diapain gitu ya, karena kita sudah dari awal. Kemudian kita juga bisa kalau pakai teknologi-teknologi tertentu kita sudah menyiapkan dari awal, misal docking, mungkin tempat untuk crane, mungkin tempat untuk conveyor, mungkin ini kabel-kabel sudah disediain semua, ya colokan-colokan lengkap. Atau sensor-sensor taruh mana ini sudah ada tempatnya masing-masing ya.
Atau mungkin kalau Anda pakai skylight udah disiapin. Mungkin bukaan-bukaannya banyak ya, supaya nggak terlalu pengap gitu. Kemudian nanti penggunaan listriknya bisa dihemat dengan cara eh, tadi atapnya mungkin dikasih bukaan-bukaan banyak, cahaya matahari bisa masuk. Kemudian kepatuhan regulasi lebih mudah nih, bangunan dirancang sesuai standar industri. Mungkin nanti batasan ini ya, dari jalan, kemudian batasan dari selokan mungkin ya, kemudian nanti apa namanya area pembuangannya, kemudian tebal apa namanya tebal dari dasar gitu ya. Jadi itu bisa Anda terapin semua dan bisa izin dulu lebih lebih bisa Anda atur ya daripada nanti kalau sewa ataupun nanti beli, wah ini nggak sesuai dengan regulasi malah kena. Nah itu teman-teman ya untuk yang opsi Anda ada tiga ya. Kelihatannya nggak ada lagi deh selain ini ya. Mungkin maksud Anda pakai gudangnya orang tanpa bayar, tanpa sewa nggak ada juga ya. Nah, oh iya, saya kembali lagi ke sewa. Sewa itu bisa jadi bukan nggak hanya Anda sewa satu tempat gitu, teman-teman. Bisa jadi itu Anda sewa satu di gudang itu bisa per kilo, bisa per palet, bisa per pieces, ada juga seperti itu ya. Karena saya di Garuda Food dulu pernah ada pabrik yang di Pati itu, di pabrik kami gitu ya, Garuda Food juga, dia menyewakan per palet ya, karena memang ada area kosong, mungkin ditawarin, disewain. Nanti dia dia akan mengelola menyimpan. Kemudian yang di saya di Garuda Putra itu disewakan juga per kilo biayanya, per kilo per hari. Jadi kalau memang Anda membutuhkan itu aja juga nggak apa-apa, lebih hemat lagi malah. Itu malah harian kan hitungannya. Walaupun harganya mungkin ya lebih mahal, tapi kan pasti Anda gunakan optimal gitu ya. Saya cuma butuhnya segini aja. Mungkin 100 palet posisi, 50 palet posisi, seperti itu. Oke. Next, kemudian kita merancang layoutnya nih. Space-nya ini supaya nanti sesuai dengan yang kita ingin. Ini sudah saya buatin kotak-kotak agak lebih mudah nanti Anda mempelajarinya ya. Jadi ada istilah-istilah layout, ada flow through layout ya. Jadi barang konten bergerak dari konten penyimpanan ini linear nih, lurus nih. Jadi gudangnya lurus gitu ya. Sehingga nanti kita mau menuju kemana aja cepat. Karena lurus saja nih minimal nih. Tapi ruangannya harus panjang nih. Dan kemudian barangnya sih kalau bisa cocoknya untuk gudang high volume. Kemudian adalah zoning layout di zona-zona. Ini khususnya untuk barang-barang yang macamnya ya, gudangnya banyak. Ada yang fast, medium, dan slow moving sudah ada siapkan itu, sudah ada hitung gitu ya. Oke, kapan-kapan nanti kita buatin webinar yang menghitung ini ya, fast, medium, slow moving. Jadi pickingnya lebih cepat ya, perlu manajemen stok antar zona yang bagus. Dan ini cocoknya untuk gudang retail dan atau mungkin e-commerce atau spare part. Activity based layout ini juga ada penempatan barang sesuaikan dengan proses yang dominan. Ini eh, khususnya untuk Anda yang mungkin di manufaktur atau di gudang yang mungkin jenisnya itu order, job order atau MTO gitu. Jadinya Anda menerima order itu beda-beda sehingga butuh perubahan layout, butuh perubahan. Gudangnya juga dirubah ya. Mungkin sekarang banyaknya barang ini, besok orderannya banyak yang itu gitu ya. Jadi dirubah-rubah layoutnya. Kadang ini yang lebar, sekarang ini mengecil barang ini gitu. Kemudian ada paralel, jadi jalur periman sejajar dengan area penyimpanan di tengah. Jadi ini bisa nanti Anda lakukan inbound dan outbound bersamaan. Ini untuk gudang-gudang yang mungkin datang langsung keluar ya. Hub distribusi atau gudang distributor. Kemudian ada U-shape, letter U ya. Ini sebenarnya saya belum pernah nemu isi letter U ya. Tapi ini teorinya ada gitu ya. Jadi nanti alur keluar dan masuknya akan membentuk huruf U. Jadi tempatnya sebenarnya sama, keluar masuknya di lokasi, misalnya ada barat semua, tapi tempat masuk dan tempat keluarnya akan berbeda. Ini untuk yang lahan terbatas, gudang kecil, distribusi multi produk. Ada L-shape ya. L-shape ini sebenarnya dia bisa untuk apa aja sih, nggak masalah. Cuma tadi kalau memang bentuknya L ya, ya ini bisa memisahkan nanti arus barang masuk dan keluar, nggak ada kemacetan. Karena memang beda, agak jauh nih tempat tempat masuk dan tempat keluarnya. Multi level, kalau multi level Anda nanti membutuhkan tambahan racking, jadi meningkatkan kapasitas space dengan memanfaatkan area vertikal ke atas ya. Tapi ini investasi juga, nambah. Gudangnya sudah ada, saya daripada melebarkan gudang tak naikin ke atas saja lah pakai racking. Jangan lupa kalau Anda pakai racking, ya ada investasi yang lain ya, forklift, restruct kayak gitu kan ya. Tapi kalau menurut Anda nanti dari hitungannya worth it ya, saya mungkin nggak kehilangan barang, kalau nyari barang lebih mudah,
kemudian FIFO-nya jalan, ya nggak apa-apa gitu ya, biayanya tinggi ya. Oke. Apalagi nanti perusahaannya punya uang, tak saranin inilah gitu ya. Kemudian di operation warehouse, jadi Anda merencanakan warehouse, tapi operationnya apa aja? Di gudang operation utamanya adalah nerima barang, nyimpan barang, ngeluarin barang. Jadi istilahnya mungkin ada inbound, outbound, kemudian nyimpan barang. Kalau di inbound itu sebenarnya mulai dari nerima barang. Kalau kita mau mundur ke belakang sih bisa ya. Inbound itu dari Pak Satpam dulu nih, truknya masuk. Kemudian ada nerima barang, put away itu dari area receiving, Anda masukkan ke dalam storage-nya. Storage tempat penyimpanan. Jadi harus memastikan lokasi penyimpanan, cara penanganan, dan durasi penyimpanan jelas. Jadi kalau Anda nanti nerima barang, pastikan nanti yang diterima itu memang benar-benar barang Anda yang pertama ya. Benar barang-barang Anda. Ini bukan barang saya nih gitu ya. Atau memang barang Anda cuma nggak dibeli, kadang pembeli kadang gitu ya, supplier Anda mungkin, atau mungkin Anda bukan di gudang bahan, mungkin ada di gudang distributor ya. Ada yang ngirim barang gitu, ini bisa saya beli, cuma kok ini saya beli enggak nih hari ini atau bulan ini. Ternyata enggak, ya dikirim-kirim aja. Itu bukannya nanti jadi hadiah teman-teman ya. Jangan diterima kalau kayak gitu ya. Nanti kan kita disuruh bayar, padahal belum butuh. Gitu. Misal Anda biasanya nerima, di gudang Anda biasanya nerima sabun gitu ya, sabun cuci. Gitu. Di sabun cuci. Terus ada satu hari datang tuh sabun cuci. Nah ini alamatnya benar, barangnya juga benar ya. Ini juga saya terima, tapi yang ini belum saya beli. Nanti kalau Anda terima, Anda disuruh bayar ya, padahal belum butuh. Gitu. Oke. Kemudian secara lain itu PO-nya, jumlahnya, ya, kuantitinya dari supplier mana perlu dicek. Oke. Jadi dicatat. Jadi jangan sampai nanti salah catat. Kemudian pemilihan material handling equipment disesuaikan ukuran berat dan karakteristik produk. Jadi nanti kalau Anda mau nurunin barang, kemudian hand pallet ya, itu ini nanti hand palletnya mau pakai apa ya, atau pakai tenaga manusia juga ada ya kalau nggak pakai material handling ya. Handling ini kan kayak tadi saya sebutin ya, forklift, lift truck, conveyor, hand pallet, hand lift, kayak gitu-gitu. Nanti Anda butuh atau enggak. Kalau butuh ya Anda siapin dari sekarang gitu. Saya beli yang mana, merek apa ya. Aktivitas berikutnya kita keluarin barang nih, mulai dari picking ya. Picking, kemudian kalau Anda mungkin ada aktivitas packing ya, nah ini juga ada nih. Picking ini kalau diusahakan nanti di improvement terus teman-teman pickingnya, yang Anda harus analisa tim saya ini rata-rata ngambil barang, pick ya, pick itu ngambil barang, mau dikeluarin ya, itu mungkin berapa lama gitu ya. Bisa jadi dia ngambil barangnya, carinya repot, ribet, susah gitu ya, bingung nyarinya. Kita kan perlu analisa terus-menerus nih, supaya nanti tepat dan cepat. Oke. Kemudian metode juga bervariasi ya, bisa nanti ngambilnya per unit, per case, per plate ya. Dengan alat bantunya macam-macam nih. RF ini yang bisa bunyi ya, titit-titit barangnya di situ gitu. Atau pakai wearable scanner, jadi scannernya nanti kita pakai nyeken-nyeken ini ya, hingga otomatis. Mungkin ada yang pakai pick to light ya. Nanti kalau kita cetek kalau kita nanti dia nyala, oh di sana nih barangnya gitu. Jadi cepat ya. Tapi kan itu butuh investasi ya, teknologi ya. Itu picking nih. Sebenarnya metode-metode picking ada macam-macam sih. Misal acak gitu ya, jadi ngambil banyak. Atau mungkin satu jalur. Oh ngambilnya barang itu si tim pickernya ngambil satu jalur nih. Picker yang lain nanti jalur yang ini. Itu juga bisa teman-teman ya. Nanti bisa diatur pengambilannya. Tapi ya gitu nanti butuh istilahnya kalau yang normalnya itu kan tim picking itu kan ngambil per orderan. Ini ada picking list atau mungkin nanti surat jalan gitu ya, per surat jalan. Nanti kan dia ngambil sesuai per dokumen itu. Nanti dia ngumpul jadi satu barangnya, ya udah ini akan dikirimkan ke armada ini, ke truk ini gitu ya. Normalnya sih seperti itu. Cuma kadang-kadang hal seperti itu tuh jadinya agak lama ya. Dia harus ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi yang mungkin agak lebih cepat mungkin satu lorong. Ini mungkin Anda punya gudang berlorong-lorong gitu. Satu lorong. Miliknya beberapa picking list, miliknya beberapa surat jalan. Nanti dikumpulin lagi di area staging. Oke, jadi Anda butuh nanti area staging untuk mengecek hasil pickingan tim Anda. Mengecek itu ya apa aja yang dicek? Ya, barangnya, spek-speknya, jumlahnya, sama nanti kualitasnya ya, dicek di situ. Kalau benar, cocok, bagus, oke, nanti akan digeser tuh ke area loading, nanti dikirimkan. Kemudian staging tadi ini dan shipping. Jadi pastikan barangnya siap kirim di staging ya. Staging itu pengecekan tadi. Bisa jadi di area staging itu Anda ada aktivitas packing juga teman-teman. Mungkin di beberapa gudang Anda perlu
me, apa namanya, pack, merepackage ya barang-barang itu. Kemarin kemarin itu saya ada cerita dari salah satu peserta training yang di IKEA ya. Jadi barangnya macam-macam di packing gitu ya, atau mungkin di spare partnya motor gitu ya. Jadi yang pickingnya ngambilnya nggak satu palet ya, tapi satu unit di packing nanti taruh di dealer mana. Jadi harus ada aktivitas sayur box mungkin dia harus ngambil ya. Oh, ambil wortel berapa kilo, kubis berapa kilo ini ya. Jadi satu. Jadi ada aktivitas repacking. Jadi area staging dan nanti dikirimkan ke area shipping ya. Cara mode transportasi keluar serta pelatihan bongkar muat yang sesuai. Jadi nanti mode transportnya kita kita pilih. Kemudian adalah butuh aktivitas continuous improvement. Terus-menerus diperbaiki teman-teman ya. Kecepatan bongkar, kecepatan muat, ya, kecepatan penyimpanan ya. Sebisa mungkin nanti kita sih menerapkan prinsipnya reduce cost. Karena di warehouse itu kita dikasih uang, dikasih dana, itu untuk dipakai ya. Maksudnya dipakai gini, untuk dipakai menjalankan operasional gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti dana yang diberikan ke kita atau kita ngajuin uang ya. Saya punya karyawan 5 atau 10 ya. Saya butuh dana 15 juta untuk operasional ini ya. Oke, tapi karena ini di perusahaan misal ada di swasta gitu kan. Pinginnya kan swasta itu profit terus menerus ya, profitnya ada terus tinggi. Nah, salah satu caranya adalah reduce cost teman-teman ya. Jadi Anda nih sebagai tim operation, warehouse sebagai tim operation akan mereduce biaya-biaya. Mereduce itu bisa jadi gini, dengan angka 15 juta yang dulunya bulan lalu 15 juta bisa output, misal bisa nerima barang 10, bisa ngirim barang 10 truk ya. Tapi bulan depan dengan 15 juta bisa nerima barang 11. Itu kan lebih bagus ya. Jadi tanpa harus nurunin biaya, tapi produktivitasnya meningkat. Itu sama aja reduce cost juga. Oke. Mengurangi apa barang hilang misal dulu sering hilang, mengurangi nanti aktivitas yang lama gitu ya. Dan lain sebagainya yang jadi nanti ada bisa meningkatkan efisiensi lebih produktif ya, tapi kalau bisa nurunin biaya lebih bagus lagi. Pak, saya nggak perlu orangnya dulu dikasih 10, saya 9 aja sekarang. Wah, mantap nih ya. Nah, nanti dipuji-puji kayak gitu perlu direncanakan ya kondisi improve-nya seperti apa. Kalau bisa sih libatkan semua karyawan ya, untuk menjalankan continuous improvement. Bagusnya sih perusahaan yang jalanin teman-teman ya. Jadi perusahaan tuh pimpinan punya rencana, punya program jalanin kayak gini untuk continuous improvement. Kalau menjalankan continuous improvement ini dari Anda aja, saya yakin nggak bertahan lama. Anda merasa bekerja keras, improvement, tapi kok departemen lain nggak diem-diem aja gitu. Saya jadi males. Apalagi bawaan saya ya, nggak ada rewardnya, nggak ada hadiahnya, nggak ada apanya. Saya pertama bisa ngasih hadiah nih dari uang pribadi. Lama-kelamaan habis juga. Tapi kalau dari perusahaan ada program, dia kan bisa ngasih hadiah, reward, ya. Ada acara annual ya diperlombakan, di hadiah satu, juara dua, satu syukur. Jadi akan lebih efektif kalau perusahaan sendiri yang punya program itu. Oke, berikutnya adalah di measurement dan analisis ya. Jadi setiap pekerjaan Anda perlu diukur untuk meningkat ya. Anda perlu mengambil data untuk diukur dan dianalisis untuk ditingkatkan lagi kan, apa namanya itu, kalau nggak ada ukuran awalnya kan Anda nggak bisa meningkat. Gimana caranya meningkat gitu ya? Saya kalau bongkar truk ini biasanya setengah jam gitu atau 45 menit. Moga saya catat ya. Oh, ternyata rata-rata 45 menit. Nah, dengan data itu Anda mau meningkatkan diri kan. Saya mau jadi 40 menit, nah, seperti itu ya. Jadi Anda perlu ngambil data, diukur, dianalisis ini. Kenapa bisa 40? Gimana caranya bisa 40? Nah, seperti itu. Perlu ada pengukuran-pengukuran. Jadi tetapkan standar pengumpulan data dan reportingnya. Nanti ada bisa nanti analisis kalau perbaikan ada reportingnya sehingga nanti atasan Anda tahu, si Rizal ini sudah perbaikan nih, laporannya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Kalau di tempat Anda sudah ada programnya, ya, formnya udah dikasih ya, istilahnya format laporannya udah dikasih, sehingga Anda ngikutin itu aja ya. Nanti kan dilombakan juga dengan format itu. Oke, itu teman-teman untuk warehouse operation ya, mudah-mudahan dipahami. Oke. Saya jelasinnya memang mungkin kalau Anda merasa kok cepat banget sih jelasinnya. Saya yang pertama saya kalau ngomong cepat. Kedua memang ya terlambat-lambat nanti kita juga supaya nggak terlalu lama gitu Anda ya. Oke. Berikutnya adalah di ini database terintegrasi. Ini cukup penting teman-teman ya untuk memiliki warehouse management, TMS ya. Anda mungkin kenalnya ERP gitu ya, karena
apa namanya, hal seperti ini kan bisa meningkatkan apa namanya, kecepatan dataan dan juga nanti bisa meningkatkan akurat akurat apa ya bahasa akuratibilitas mas, lebih akurat lah aku data Anda. Pertama adalah kalau kita di pergudangan pasti sebisa mungkin punya WMS. Walaupun sebenarnya Anda sudah punya Excel, Pak. Excel saya juga bagus gitu ya. Excel saya juga udah oke, nggak apa-apa gitu ya. Excel kan juga powerful ya. Cuma kalau lebih meningkat lebih bagus lagi ya pakai aplikasi, software, ya, pakai ERP, mungkin pakai WMS dulu. Sehingga nanti Anda bisa real time, lebih real time kan teman-teman ya kalau pakai aplikasi ya, daripada pakai Excel. Excel kan si admin Anda kan harus nginput-nginput dulu, misal ini pagi ini nih adminnya nginput-nginput ya untuk laporan Jumat kemarin. Udah selesai paling jam 9, setengah 10 baru di-share ke semua orang. Ya, kita baru tahu, oh ternyata ini nih aktivitas Jumat kemarin tuh ini toh ya gitu ya. Barang datang berapa, barang keluar berapa, barang rusak berapa, barang ini berapa gitu ya. Tapi kalau pakai WMS ya Anda nginput sekarang admin di enter kan bisa diketahui banyak orang langsung. Mungkin beberapa menit kemudian bisa di-refresh, bisa di-refresh. Orang lain juga bisa tahu, oh, sampai jam sekarang jam berapa? Setengah 9 gitu ya. Ada truk datang satu, ada truk keluar dua, kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi itu di WMS nih. Tapi memang harus berbayar kalau pakai software ya. Yang lokal aja bisa puluhan ratusan juta ya, apalagi yang luar, merek luar itu luar biasa. Ada lagi TMS kalau Anda memonitor barang yang di jalan ya, Anda bisa nanti melihat, bisa men-tracking teman-teman ya, armada-armada Anda di mana. Tapi kalau masih sedikit pengirimannya, sebenarnya nggak perlu juga sih ya, Anda bisa pakai WA. Pak nyampe di mana nih, tanya drivernya ya. Mungkin sedikit tuh 5, dalam satu waktu bisa 5 truk di jalan. Di bawah 10 juga oke lah, masih telepon-telepon. Jadi nyampe mana Pak gitu ya. Harusnya Bapak hari ini nyampe, kok belum nyampe dah gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 10, 20 armada dalam satu waktu ya Anda perlu ini ya untuk melihat di layar monitor ini armada saya sampai di mana aja gitu ya, atau pengiriman saya kalau pakai kargo dan nyampe mana gitu, terinfo semua nih. Sehingga kalau nanti Anda ingin memastikan ini kok armada ini kok harusnya belok kiri, kenapa dia belok kanan, atau kenapa berhenti, atau kenapa kok lambat, atau kenapa sudah nyampe nggak ada aktivitas apa-apa, Anda bisa tanyain gitu ya. Oke. Kemudian ada LMS. LMS mungkin nanti istilahnya kalau di akademisi itu LMS itu learning ya, learning management system. Tapi kalau di manufaktur, di pabrik ataupun di perusahaan bisa labor management system. Mungkin yang megang bisa jadi tim HRD atau tim ya HRD, HR, HRS itu namanya beda-beda lah. Untuk mengelola istilah mengetahui absensi, kemudian nanti hasil-hasilnya ya LMS. Bisa jadi mungkin tiap departemen akan dikasih akses untuk input ini ya. Ini orangmu ini hasilnya berapa hari ini, outputnya apa aja ya, dia menghasilkan apa gitu bisa diinput teman-teman supaya bisa di produktivitasnya dengan lebih bagus. Kemudian ada YMS. YMS ini kalau Anda punya area parkir yang luas, tapi ini memang jarang digunakan sih. Kita tahu nanti posisi armada yang masuk udah berapa, truk-truk yang masuk, truk-truk masuk baik masuk bongkar maupun masuk mau ngambil barang Anda ya. Kosong gitu dia. Jadi mana posisinya di mana. Jadi kalau saya mau antrian nomor 8, oh posisinya di sini dia. Ada terdeteksi gitu ya dengan RFID Anda, YMS. Tapi ya jarang digunakan. Mungkin di pelabuhan ada yang jalanin kayak gini. Oke, berikutnya adalah memilih provider. Ini juga memilih provider WMS, TMS, LMS ya. Sebisa mungkin Anda kalau milih provider, kan ada tiga pilihan teman-teman. Pertama adalah Anda punya karyawan yang jago IT, bisa ngoding sendiri. Jadi sesuai keinginan Anda aja ya. Bahkan harus ini ya, yang gaji dia terus-menerus. Tapi ya kita sesuai keinginan ya, nanti di review, di coding. Atau beli yang lokal teman-teman. Kan banyak tuh provider lokal yang menyediakan platform ataupun software ini gitu ya. Banyak tuh Anda bisa cari nanti ya. eh Provider ERP di Indonesia nanti keluar tuh. Keluar. Dan Anda bisa apa namanya minta demo atau diundang minta demo ya. Atau ya dari luar ya, maka dari luar ini yang mahal-mahal tadi ya MM-an ya. Mungkin Anda kenal SAP gitu kan mahal banget tuh. Nah, sehingga nanti Anda bisa apa namanya lebih ya, harusnya lebih bagus ya karena mahal gitu ya. Oke, jadi dipilih. Nah, kalau Anda misal memilih provider dan ternyata kok mahal banget ya. Tapi saya cocok nih dengan provider ini gitu ya. Nah, saran saya Anda tetapkan itu aja, tapi supaya lebih murah, satu bisa nego. Kedua, mungkin beli per modul, teman-teman ya. Mungkin modul material, mungkin modul quality management, mungkin modul production, mungkin modul finance dulu yang cocok di mana nih? Yang bisa duluan di mana nih?
Kemudian lebih murah lagi kalau beli akunnya cuma satu dulu, dua dulu gitu ya, sambil bertahap untuk beli lagi, beli lagi, beli lagi. Daripada nanti Anda beli software untuk semua, ternyata ada aktivitas yang nggak bisa dikerjakan itu ya. Misal nggak bisa Vivo, dia nggak bisa untuk jalanin eh, stok ya. Wah, saya harus beli lagi. Itu malah lebih repot teman-teman ya. Pindahin data, mungkin harus konversi. Kalau ini konversi ya, untuk warehouse-nya pakai provider A, untuk production pakai provider B, untuk finance provider C. Ya, mensinkronkan datanya ini susah. Kalau saran saya ya, yang umum yaitu ya mahal nggak apa-apa, tapi belinya dikit-dikit tadi dicicil. Nah, kemudian kalau kita sudah beli, ya nggak bisa langsung plug and play, teman-teman ya. Nggak bisa langsung, waduh, bagus semua nih data saya. Ya enggak. Datanya sudah lengkap, report saya lengkap, ya enggak juga. Ini tergantung juga dengan orang-orang kita nih. Kalau nggak tertib juga nggak berjalan, teman-teman. Sehingga sebisa mungkin sebelum jalanin beli software, beli aplikasi, Anda pakai Excel dulu dan tertib ya. Tertib input, datanya nggak pernah salah, nggak pernah selisih, nggak pernah meleset, waktu-waktunya juga tepat ya. Nah, kalau itu sudah berjalan semua, artinya apa namanya itu untuk berpindah ke software aplikasi ini membutuhkan waktu yang nggak begitu lama. Walaupun memang agak susah sebenarnya, cuma tidak batu lama karena orang-orang Anda sudah tertib semua. Sehingga tidak bisa tadi ya, jangan berharap itu. Nah, kemudian kalau Anda bisa kerjasama dengan 3PL, ini akan membantu Anda ya, mempercepat proses menggunakan database terintegrasi ya. Kan 3PL bisa membantu itu, pakai software Anda, pakai gudang Anda, pakai truk Anda, semua bisa dibantu 3PL. Cuma kan ada biaya tambahan tuh ya. Anda kan minta dibantu, jadi mengelola barang-barang kita, jadi ada biaya tambahan. Kalau Anda merasa nggak apa-apa deh, saya kasih biaya tambahan, yang penting saya sudah worry free nih, sudah nggak ada aktivitas ini nih, sudah nggak bingung-bingung gitu ya. Itu juga nggak apa-apa ya. Kalau memang bisnis Anda masih menguntungkan seperti itu kan, semua bisnis, semua perusahaan pasti ada jasa-jasa yang dibantu ya, atau nanti jasa apa gitu ya. Kalau itu bisa mempercepat prosesnya, yuk nggak masalah gitu ya. Oke, oke. Oke. Kemudian ada teknologi-teknologi yang mungkin nanti bisa Anda gunakan ya di tempat Anda. Bisa jadi ada yang bisa, mungkin ada enggak ya. Jadi nanti tujuannya adalah supaya proses kita lebih otomatis ya. Lebih dengan seperti itu kita bisa lebih produktif lagi. Dan nanti kesalahan-kesalahan bisa dikurangi kan, kalau manusia kan human error-nya ada. Nah, kita butuh mungkin membeli ataupun investasi alat-alat seperti ini, teman-teman ya. Memang ya pasti mahal, cuma kan dari sekarang Anda bisa analisis cocok yang mana barang saya. Barang saya ini saya butuhnya otomatisasi yang apa? Mungkin hanya sistem pendataannya aja, atau mungkin pakai yang hardware-hardware sensor ini, sensor itu, pintu bisa buka sendiri, nanti barang bisa milih sendiri, punya robot, misalnya gitu ya. Atau nanti restruct saya nggak usah pakai orang, ya. Wah, luar biasa gitu ya. Oke, nanti sensor-sensor saya tak butuh sensor ini aja lah buat green warehouse atau mungkin buat sustainability ya. Jadi kalau dia panas, oke, ventilasinya buka sendiri, keluar angin. Atau mungkin kalau dia gelap, lampunya bisa nyala sendiri. Atau mungkin kelembapannya seperti apa, nanti dia akan mengatur suhunya gitu. Itu kan ada sensor-sensor teman-teman ya yang bisa nanti ada rencanakan dari sekarang. Yang pertama adalah di picking teknologi. Teknologinya yang pertama ada picking, ada RF scanner, tadi yang apa namanya bisa men-scan nanti lokasi-lokasi barang. Jadi mau ngambil barang, tahu tempatnya di situ, atau mau ngambil naruh barang bisa langsung gitu. Misal Anda terima barang ya, taruh di tempat mana gitu, di lorong mana, di area mana, di racking mana, Anda bisa tembak ya barangnya, tembak rackingnya atau tembak areanya. Nanti datanya langsung update ke admin. Oh, gini barang masuk dia di sini gitu. Kalau ngambil barang juga sama ya. Yang ngambil barang di racking ini, barangnya ini. Langsung terupdate tuh di admin. Jadi tanpa harus nulis-nulis lagi, sudah pakai scanner itu. Atau tadi sempat saya sebutin ada pick to light. Jadi ada teknologi kalau kita mau ngambil barang. Jadi setiap lorong, setiap tempat, setiap daerah itu ada lampunya nih. Jadi kalau kita mau ngambil barang, tinggal ditik gitu. Oke, jadi eh, nyala tempatnya, Anda bisa tahu ya. Oh, di sana ternyata barang itu saya tak ambil di situ. Sehingga kan Anda nggak usah nyari-nyari lagi. Ada cahaya nyala di sana, oke saya ke sana. Ada voice ya, pakai suara, nanti dia juga bersuara juga, tinggal dipilih aja. Ada AR, augmented reality, saya pernah tahu nih di YouTube, jadi dia pakai kacamata khusus, nanti akan terlihat lokasi-lokasi di sana ya, karena semua barangnya pakai sensor-sensor ya. Jadi kalau dia mau nyari barang, langsung terdeteksi di situ, dia akan nyari gitu. Oke, akan dapat. Jadi ini memang teknologinya canggih banget, ini mahal ya. Kalau barangnya Anda nggak mahal, untungnya nggak tinggi, ya mungkin belum bisa. Gitu. Oke, nanti bisa dipilih, bisa dilihat-lihat, mungkin ini saya tertarik nih, atau mungkin saya beli versi murahnya, bisa jadi ada gitu ya.
Oke. Kemudian adalah robotik sama otomatis. Ada konveyor-konveyor yang bisa nyortir ya. Mungkin ada pernah dengar, pernah lihat di YouTube. Mungkin Amazon, mungkin Shopee yang di Cina atau Alibaba gitu ya, punya konveyor yang bisa ke kanan ke sini ya, barangnya bisa ke mana. Luar biasa ya kalau memang udah bisa kayak gitu. Atau konveyor nggak harus gitu-gitu juga deh. Mungkin ini konveyor hanya kalau ada barang dia jalan. Itu kan juga nggak apa-apa ya, bagus juga ya otomatis. Waktu di Buputra itu ada apa nih? Ada alat sensor, jadi konveyor, misal ada udang datang gitu, dia akan menyeleksi beratnya. Jadi beratnya berapa gram sini, langsung dipotong, 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 kok ditendang, ditendang gitu ya. Kalau ringan, sana. Kalau orang barat, mana? Berat ada, mungkin ada sekitar 7 atau 8 size lah ya. Dia akan mendeteksi. Bisa deteksi berat, bisa deteksi ukuran. Kemudian dengan adanya robotik ini bisa mengurangi interaksi manusia dan mempercepat proses pengambilan serta pengantaran barang. Ya. Karena nanti kalau pakai robot jelas pakai jelas cepat lah ya. Jadi mengurangi orang. Ada penerapannya, jadi penerapannya robotik ini mungkin yang manual dulu, baru nanti upgrade, mungkin bisa pakai WMS 3PL, dan nanti otomatisasi penuh ya. Jadi bertahap, nggak bisa, jangan sampai langsung. Ada lagi yang smart teknologi yang lain, ada IoT dan jaringan 5G ya. Jadi jaringan 5G, itu ini kan sensor-sensor ya, mungkin ada sensor panas, sensor suhu, sensor truk datang ya, mungkin sensor barang ada satu palet dikasih sensor sendiri-sendiri ya. Wah, ini barangnya ini di racking ini sudah terlalu berat atau di palet-palet ini ada berapa barang dengan sensor berat ya. Jadi kita bisa mendeteksi semua barang bisa berapa nanti di tempat ini berapa berat, tempat itu berapa berat dengan sensor-sensor itu. Dengan IoT atau sensor pakai kamera itu mahal juga ya. Jadi kita bisa lihat jumlah barangnya pakai sensor kamera atau sensor tinggi. Oke. Kemudian kita bisa ngitung dengan cepat tanpa harus keliling-keliling ya. Sudah kelihatan dari situ juga. Kemudian ada jaringan 5G ya. Kalau misal Anda nanti di sana memang smart teknologi banget ya, karena kan butuh jaringan yang kuat ya 5G. Oke. Ada AI dan machine learning, jadi Anda bisa punya data banyak dengan IoT, dengan 5G. Ini kan Anda punya data banyak ya, terinput terus ya. Misal Anda mau mendeteksi suhu nih, atau mendeteksi aliran udara, kan datanya masuk terus nih. Suhu bergerak terus, aliran udara, panas matahari bergerak terus, nanti datanya banyak, atau mungkin Anda datanya itu data bongkar, data muat, data orang riwa-riwi ya di gudang itu. Nah, baru Anda analisa nanti pakai AI dan machine learning ya, sehingga nanti outputnya apa nih? Oh, ternyata orang, Anda kan pernah lihat mungkin ya, istilahnya apa yang kalau di gudang itu orang riwa-riwi ada heat map ya, kayak sepak bola ada heat map. Ini paling banyak yang dibuat riwa-riwi mana nih? Oh, ternyata area sini, mungkin banyak barang di area situ harus disebar gitu ya. Atau mungkin Anda nanti fokusinnya di mana nih? Orang picker ini atau orang yang taruh barang itu seringkali lewat sini, lewat situ, ada tabrakan di situ, datanya kan lengkap. Jadi ini bisa menganalisa data, ribuan data ya, big data diolah menjadi nanti report-report tertentu. Sehingga nanti Anda bisa tahu nih, oh ternyata banyak orang lewat situ, stok paling banyak ada di area situ, atau suhu paling panas di area situ ya, dengan adanya AI atau machine learning ini. Nah, berikutnya adalah teknologi yang bagus adalah yang pasti mendukung sustainability, ya. Green warehouse, green logistik, kayak gitu-gitu nih, sebisa mungkin. Karena apalagi perusahaan itu fokus ke sana ya, mengurangi carbon footprint ya, jejak karbon dengan cara tadi mengurangi listrik, kemudian banyak ventilasinya, kemudian forkliftnya pakai yang baterai ya, kemudian truknya juga pakai yang listrik. Waduh, luar biasa. Orang-orangnya juga dikasih awareness mengenai hal seperti ini, tidak tidak bakar-bakar ya. Kemudian pakai solar panel itu kan tujuannya seperti itu teman-teman ya, untuk bisa supaya gudang kita ini ya lebih sustainability. Cuma ini memang tergantung keinginan customer Anda deh ya. Kalau customer Anda tidak misalnya masalah kayak gitu ya udah enggak gitu. Tapi kalau bisa jadi customer Anda satu customer Anda itu menginginkan hal tersebut ya kita harus menuju ke sana. Atau mungkin Anda ingin ada apa nih ya, punya kebanggaan gitu, ingin mendapati sertifikasi-sertifikasi itu bisa menjadikan itu nilai unggul Anda nih dibanding perusahaan lain. Kami sudah nerapin bla 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 gitu ya tentang sustainability, tentang green warehouse ya, sehingga nanti kita bisa jadi unggul dibanding yang lain. Sehingga mungkin customer tertarik, oh iya sekarang butuh kayak gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah, sebenarnya banyak yang lain smart warehouse teknologi yang bisa nanti Anda pilih. Yang pasti ya harus Anda pelajari dulu nih ya. Anda pelajari, Anda nanti cari budgetnya ya, apakah nanti saya butuh banget atau enggak. Kalau enggak,
Ya pertama manual dulu, nanti bertahap, bertahap, bertahap. Tapi Anda bisa tahu, maksudnya Anda tahu ke depan ini seperti apa gitu, inginnya ya. Tapi kalau dari awal Anda juga nggak tahu inginnya seperti apa kan nanti nggak terencana dengan baik ya. Yang bagus kan memang direncanakan. Oke, itu smart warehouse technology. Oke, dan ini yang mengenai labor, ini yang terakhir ya. Ini hal yang penting juga tentang orang karena dari data yang ada, faktor terbesar di operasional gudang itu orang ya, sekitar 65 sampai 70%. Artinya kalau ini masuk di Pareto nih, kalau kita belajar Pareto, ini adalah 20% masalah yang harus bisa kita selesaiin, tapi bisa mempengaruhi 80% yang lain. Jadi kita selesaiin masalah orang nih, mulai dari mungkin kebutuhannya seperti apa, nanti rekrutmennya ya, sehingga kita bisa punya karyawan yang produktif nih, efisien, kemudian kalau kalau kerja itu akurat ya, bagus ya. Jadi kita butuh nanti strategi rekrutmen, pelatihan ya, penjadwalan dan memanfaatkan teknologi yang tepat. Pertama adalah mulai dari tenaga kerja nih kita butuhkan. Dari rekrutnya seperti apa, kita rekrut sendiri atau pakai rekrut direkrut perusahaan outsourcing ya. Bisa jadi teman-teman nggak masalah juga ya. Atau kalau pakai 3PL ya udah pakai tenaga kerja yang 3PL itu ya. Bisa menyediakan orang nggak? Bisa ya udah pakai orangnya bapak aja ya. Pasti kan sudah terlatih deh kerjaannya memang urusan pergudangan, urusan logistik ya. Kemudian kita juga butuh pelatihan-pelatihan apa aja nanti yang bisa kita berikan ke mereka. Kan pinginnya ya karyawan kita tuh ya selalu pintar teman-teman ya. Dengan cara kita yang memberikan pelatihan, memberikan training terus menerus. Nanti trainingnya apa aja tuh. Jadi bisa list ya. Dan keselamatan kerja. Penting nih keselamatan kerja karena kan kita pingin karyawan yang masuk kerja itu sehat, lengkap pulang lengkap, hidup ya pulangnya hidup juga nggak sampai enggak nih. Jadi perlu nanti ada kegiatan-kegiatan ini butuh PIC khusus untuk yang memastikan ataupun memonitor mengenai program-program K3 atau SHE. Kemudian penentuan jumlah staf yang optimal. Kita bisa nanti melihat benchmark dari perusahaan lain atau benchmark dari istilah sumber-sumber yang ada gitu dari website, dari jurnal, dari YouTube juga bisa ya. Cara menentukan staf yang optimal nih. Saya butuhnya apa aja nih? Oh, yang admin satu, yang leadernya satu gitu ya. Mungkin yang tim bongkarnya mungkin tiga dulu kita lihat sambil kita amati juga bisa ya. Nah, tapi Anda nggak harus rekrut orang teman-teman ya. Anda bisa pakai kontrak nih ya, kontrak nih atau mungkin yang sementara yang mungkin kurang terlatih nggak apa-apa ya karena memang nggak membutuhkan terlatih banget tapi karyawan sementara itu kan bisa nanti bisa pakai harian lepas jadi dibayar sesuai gaji hariannya. Contoh misal di tempat Anda itu daerah Anda mungkin UMK-nya 3 juta gitu, oh satu hari dia 100.000 gitu, jadi Anda datengin bayar 100.000. Yang pasti harus Anda monitor outputnya ya, jangan sampai nanti udah dibayar 100.000 kerjanya males-malesan. Ada lagi yang pakai borongan. Kalau di borongan kan dibayar sesuai kebutuhan. Dia bisa bongkar berapa, muat berapa, ngerjain repackage berapa, ya udah dibayar sesuai itu. Kemudian adalah apa namanya pakai outsourcing tadi ya. Jadi kalau kita mungkin pakai harian lepas dan borongan bisa kita latih juga nih eh, sedikit-sedikit ya. Walaupun nanti kalau pakai borongan dan harian lepas itu orangnya nggak selalu sama ya. Kadang ada orang yang saya nggak mau kerja di situ lagi nggak enak gitu. Tapi kalau kita mungkin ada pelatihannya, ada trainingnya, mungkin dia tertarik. Saya di sana itu cuma malah belajar gitu ya. Selain kerja juga belajar, mungkin seneng ya. Kemudian diperhatikan lagi K3 ya, jadi tenaga kerja tidak hanya mempengaruhi biaya kompensasi, tapi juga menurunkan produktivitas. Kalau nanti ada orang Anda yang kecelakaan kerja, Anda juga ada biaya tambahan, tapi ya sih produktivitasnya menurun ya, cari orang baru ya, eh, cari karyawan baru mungkin, cari harian lepas yang baru gitu ya. Jadi produktivitasnya pasti akan menurun. Berikutnya adalah di analisis tenaga kerja. Jadi Anda nanti setelah punya tenaga kerja, rencananya Anda harus nanti hitung ya kebutuhan benerannya berapa sih. Kan Anda coba-coba dulu nih awalnya. Ya dari hitungan yang ada, dari perusahaan. Kalau Anda sudah punya holding company, istilahnya cabang yang lain ya bisa dicontek ya. Kalau pengiriman satu truk, kalau diesel, fuso, itu berapa orang. Jadi akan bisa contek. Tapi nanti Anda harus ngambil data lagi nih, ya. Sehingga Anda bisa menentukan berapa sih jumlah yang optimal, jumlah yang bagus ya. Ada kemudian training lagi ya, jadi latih pekerja Anda lebih dari satu fungsi ya. Mungkin supaya kita punya karyawan itu, operator bisa kerja macam-macam, bisa on-bound, bisa in-bound, bisa bongkar, bisa muat, bisa ngitung ya. Tapi dia tetap punya job utamanya ya. Ini buat jaga-jaga kalau temannya nggak masuk, atau mungkin kerjanya lagi banyak, mungkin membutuhkan aktivitas banyak di muat nih, jadi perlu di training itu.
Kemudian kita juga perlu menentukan barang-barang fast moving ya, kemudian barang slow movingnya di mana lokasi-lokasi supaya nanti tenaga kerja kita juga cepat ngambil. Ada dijalankan juga Lean sama Kaizen continuous improvement ya untuk mengurangi pemborosan waktu kerja kan dari analisis itu Anda bisa tahu nanti peletakan barangnya, kemudian nanti aktivitas yang bikin dia lambat itu apa sih ya? Mungkin ada aktivitas yang nulis ulang, ada aktivitas yang ngangkat barang, mungkin kalau pakai pakai hand pallet bisa lebih cepat ya gitu. Atau packingnya ambil lakban kejauhan kayak gini ya. Oke. Fleksibilitas gunakan part-time harian lepas borongan untuk antisipasi lonjakan demand. Jadi Anda punya karyawan kontrak, tapi kalau ada apa-apa bisa siapin ini dari awal. Oke, jadi caranya menyiapkan adalah dengan ngambil harian lepas ya setiap hari, kalau bisa setiap hari setiap minggu ada gitu. Nanti digilir-gilir supaya kita itu tetap terhubung dengan mereka teman-teman. Nanti kalau butuh lagi banyak, tak panggil semua gitu. Tapi kalau dari awal nggak pernah pakai, tiba-tiba butuh, ini nyarinya juga susah ya. Mau nambah orang berapa nih? 5, 10, ini gimana caranya? Susahnya. Oke, kemudian ada monitoring dari produktivitas pekerja ya. Anda punya orang, adminnya Anda tugas untuk merecord ataupun mencatat produktivitas dia, kerjanya apa aja, outputnya berapa, sehingga kita bisa tahu mana sih yang bagus, tim mana yang oke ya. Nanti kasih hadiah ataupun nanti dikasih pujian aja. Atau nanti sering dipanggil ya, kalau kita harian lepas ataupun borongan. Kemudian adalah produktivitas dan efisiensi adalah apa namanya Anda tetap bisa menghitung, bisa mengukur produktivitasnya supaya nanti ya karyawan Anda juga tidak terlalu banyak ataupun kerjanya cepat ya. Kita juga ada minimalkan human error ya supaya nggak salah-salah. Kemudian kita juga menganalisis produktivitasnya dengan mengurangi waktu idle ya. Jadi di analisa ini harusnya sudah tahu semua dan memaksimalkan jam kerja. Jadi perhitungan monitoring itu digunakan atau data kinerja ya digunakan untuk merancang pelatihan yang tepat sasaran. Kemudian keterampilannya apa aja nih dibutuhin? Anda perlu nanti membuat satu form per nama. Ya. Misal Rizal nih, dia sudah belajar apa aja dan kemampuannya seperti apa. Misal kalau dibagi cuma 4 ya. Satu tidak bisa apa-apa, dua sudah mulai belajar, tiga bisa mandiri ya. Empat bisa ngajarin orang kayak gitu kan, Anda bisa tahu oh ternyata Rizal ini kemampuannya gini. Tapi yang lain nol banget nih, jadi harus saya ajarin. Kayak gitu juga ada nih. Trainingnya apa aja mungkin dia butuh harus bisa nginput data buat jaga-jaga, bisa ngitung, bisa bongkar ya. Oke, ada bisa jalanin forklift, bisa jalanin ini gitu. Walaupun kalau forklift restart ya harus punya CU sih ya standarnya. Ada job rotation diputar-putar ya, walaupun saya sih nggak terlalu muter banget, tapi punya aktivitas utamanya. Jadi dikasih kesempatan kamu ngerasakan kerjaan ini, ngerasakan kerjaan itu ya. Siapa tahu bisa lebih bagus ya. Kemudian ada eh, karyawan bisa membaca laporan, dan yang terakhir adalah safety. Ini juga penting teman-teman, kultur. Jadi mereka aware ya dengan keselamatan, nggak asal ya, nggak ngawur kerjanya, nggak nekat. Ini kalau nggak dikasih awareness mengenai safety ataupun K3, ini kerjanya kayak gitu, kita sendiri nanti kena akibatnya ya. Ya, pertama ya kita yang rugi, orangnya bisa pulang lebih cepat, ataupun nanti kecelakaan kerja nggak mungkin lebih 2 bulan ya. Atau maaf nih ada eh, celaka berat gitu kan. Nanti kita kan juga istilahnya tempat kerja kita tuh membuat mereka nggak bisa berpenghasilan lagi, ataupun nanti keluarganya kehidupan. Beban banget teman-teman. Sehingga kan ini perlu disampaikan terus. Saran saya sih memang harus ada orang khusus di bawah kepalanya ya. Mungkin tempat Anda itu apa nih kepala, nama kepalanya? Kepala pabrik kah? Kepala distributor kah? Kepala gudang kah? Mungkin ada orang khusus di bawah dia yang memang fokus ke K3 teman-teman. Sehingga nanti apa namanya dia memang kerjaannya memang jaga itu ya. Mungkin ada training, mungkin nanti audit, mungkin nanti ngasih benchmark ya. Bisa datengin orang dari luar yang untuk memberikan motivasi ya. Sehingga ini penting juga. Jadi K3 cukup penting di karyawan ya. Jadi kalau karyawannya ada yang hal seperti itu kan orang jadi ingin nggak tertarik masuk situ. Wah, ini kecelakaan kerjanya banyak banget nih. Sering sakit nih di sini orang-orangnya atau sering apa gitu ya di sini. Ya, nggak seperti itu. Nah, ini planning untuk orang ya. Ada misal menentukan saya butuh berapa dari awal. Oke, dan ini mungkin sebagai materi terakhir saya teman-teman ya. Jadi kita mempelajari mengenai rencana jika ingin memiliki ataupun beraktivitas di warehouse, warehouse seperti apa. Mulai dari awal tadi saya sebutin, kita bisa sewa, beli, atau membangun. Dan ini layoutnya ya.
kemudian ada operationnya apa aja yang perlu nanti kita fokusin ya, di mana, dan penentuan area-areanya ini inbound, ini receiving, ini nanti picking, staging ya. Berikutnya ada nanti database terintegrasinya, Anda pakai yang mana. Bisa pakai yang tadi buat sendiri, pakai IT yang jago coding mungkin, atau mungkin nanti bisa beli yang lokal, udah jadi ya, atau beli yang dari luar. Wah, kalau uangnya banyak, tak beli dari luar, tapi kan cocok atau enggak gitu ya. Oke. Kemudian ada tadi smart warehouse teknologi ya, teknologi-teknologi terkini yang bisa Anda nanti pakai. Dan yang terakhir tadi orang ini cukup penting ya karena biayanya juga paling tinggi orang. Tapi kalau Anda robotik semua ya ini bisa diturunin ya. Investasinya jadi ganti ke smart teknologi tadi atau teknologi tadi. Oke. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di materi kali ini ya. Mudah-mudahan Anda bisa pahami dan nanti kalaupun ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan ya bisa tadi dituliskan di kolom chat atau mungkin pakai suara. Mungkin itu dulu dari saya, sementara saya kembalikan Mimin Abdur. Baik, terima kasih Pak Rizal atas pemaparan yang sangat menarik. Mungkin dari Pak Rizal ada pertanyaan buat peserta atau tidak, kira-kira? Nanti aja deh, saya pikirin dulu. Oh iya, siap Pak. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kami berikan sesi tanya jawab ini sampai pukul 9.20. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung, silakan gunakan raise hand atau bisa juga ketik pertanyaan di kolom chat. Baik, terima Oke. kasih. Ditunggu sampai jam 9 mungkin. Nanti Iya. Pak Rizal persilakan menjawab. Saya tak jawab yang di kolom chat dulu ya, Oh iya, Mas Kak. Abdur ya. Oke deh. Metal detektor. Oh, tadi nyampe mana ya? 842 tadi lupa saya. Metal detektor. Oke. Ini dari Rena ya, cewek mungkin ya, Mbak Rena. Integrasi dengan 3PL dan pilihan perbedaan yang tepat bisa bantu menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Tapi faktanya banyak bisnis yang masih terjebak mitos plug and play, dikira tinggal pasang langsung jalan. Menurut Bapak, bagaimana cara membedakan mana solusi teknologi yang benar, adaptif dengan sistem operasi perusahaan yang dimana cuma jual janji efisiensi tanpa dukungan nyata di lapangan. Oke, mungkin Anda bekerja sama dengan 3PL. Yang pertama kan 3PL itu pasti punya apa namanya itu dia jejak digital ataupun dia bisa di websitenya ya, dan Anda perlu nanti kan kalau kerjasama kayak gini kan kerjasama gede ya. Anda menanyakan kesiapan-kesiapan dia, mungkin apa aja yang dia bisa, dan si Triple juga akan menanyakan ya, emang sistem bisnisnya seperti apa, kesulitan Anda apa gitu kan, saling diskusi. Dari sana kan Anda bisa tahu ya, oh ini bagus nih, oh ini kurang cocok dengan tempat saya nih, oh ini bisa nih kayak gitu ya. Jadinya nanti Anda bisa melihat dari juga klien-klien itu siapa aja ya. Dan kalau memang Anda ingin detail, Anda bisa datengin ya, Pak, gimana kerjasama dengan 3PL ini gitu ya, bagus atau enggak, pelayanannya gimana. Anda bisa bandingin dengan yang lain, bandingin dengan yang lain. Dan misal, Anda kan ada kontrak teman-teman ya, dengan 3PL ya. Anda bisa kontrak setahun dulu, mungkin kontrak 2 tahun, mungkin kontrak 3. Kalau nggak mau terusin juga nggak apa-apa gitu ya. Bisa nggak pakai apa-apa lagi deh, saya tak pakai yang lain itu juga bisa. Cuma yang gitu kan, kalau kita ganti-ganti kan ada istilahnya ada sesuatu yang ada sesuatu ya, ada jeda ataupun ada penyesuaian lah ya, agak merepotkan dikit. Cuma daripada nggak bagus ini tempat triple ini tak ganti lagi. Nah, itu kan juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Anda ganti lagi ke yang lain gitu ya. Oke-oke aja. Kan beberapa triple itu kan juga dia juga kerjasama sama ini, dia sudah putus. Nanti kerjasama itu, ini putus. Saya pernah di triple juga kan ya. Atau ada mahasiswa saya yang juga yang triple, dia kerja di 3PLA, sekarang ganti ke sebuah perusahaan yang nggak pakai 3PL, ternyata sekarang perusahaannya pakai 3PL yang punya dia kerja tadi. Karena artinya itu kan ganti pindah-pindah itu juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan dua atau satu ya? Menurut Bapak, bagaimana cara membedakan solusi teknologi yang benar-benar adaptif dengan sistem operasi perusahaan? Dan mana yang cuma jual janji tanpa dukungan yang nyata? Ya bisa dicoba ya, di teknologinya ya. Anda bisa lihat di YouTube kalau tempat saya ini manual ataupun dengan cara yang misal Anda membutuhkan teknologi apa nih, software tadi, ataupun kalau yang barang-barang ya, scannernya bisa dicoba, bisa di trial. Kalau memang si penyedia jasanya bisa memberikan kita demo ya, pasti bisa lah ya demo itu bisa dicoba teman-teman. Cocok gitu ya, oke saya beli gitu ya. Kalau belinya beli putus, nah ini hati-hati. Karena kan Anda akan pakai terus ya. Jadi Anda harus pastikan benar-benar ini cocok dengan tempat saya nih. Oke, jadi Anda perlu, kalau Anda misal nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan, Anda bisa sewa konsultan ya, kan ada konsultan tuh.
yang cari gitu, yang bisa yang sering menggunakan ini, Pak. Ini kalau saya pakai ini gimana? Oh, ini kurang bagus, Pak. Cetakannya kurang satu. Gitu kan kadang-kadang karena dia sudah ngerjain terus menerus konsultannya. Jadi detail teman-teman ya. Oke, itu jawaban saya ya. Kalau belum menjawab bisa ditanyakan ulang nggak apa-apa. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya adalah mengolah gudang spare part. Di gudang spare part banyak material yang unik. Kami kesulitan untuk menjalankan kartu stok di barang-barang yang super banyak dan kecil-kecil. Menurut Bapak, apakah ada cara terbaik untuk memanage barang yang tipikal banyak kecil seperti baut, washer, apakah juga saya menemukan kartu stok? Oke, ya bagusnya ada kartu stok, supaya nanti Anda tahu ini barang ini pemakaiannya berapa ya, walaupun bijian ya, kecil-kecil gitu ya. Oke, ini salah satu caranya nih, ada namanya istilahnya itu bin system ya. Jadi untuk barang yang kecil-kecil susah dihitung ya, cairan, tadi ini baut, mur ya kecil-kecil. Anda bisa pisahkan jadi dua tempat teman-teman ya. Jadi dua tempat tuh. Jadi misal Anda punya baut 5 kilo gitu. Ini nggak tahu nih jumlahnya berapa. Anda bagi dua gitu ya. Nah bagi dua nanti tempat pertama Anda pakai kan habis gini ya. Nah kalau sudah habis kayak gini tandanya Anda melakukan pembelian ya. Langsung info ke pembelian atau Anda beli sendiri. Purchasing saya PO nih, baut berapa? Ya biasa. Sepenuh ini misal 3 kilo gitu. Oke. Selama proses pemesanan dan nunggu dia datang, Anda sekarang pakai tempat kedua. Nanti ini terpakai. Biasanya mungkin ini sebelum habis udah datang ya. Set gitu ya. Oh datang nih. Oke, tinggi lagi. Sekarang pakai yang ini. Habis, nah tandanya Anda segera pesan ya. Itu bin sistem tuh. Jadi gampangannya pakai visual, lihat pakai dua itu. Kalau pada suatu hari Anda pakai barang, ini habis, Anda pesan ya. Terus Anda sekarang sudah nggak perhatikan lagi nih. Saya sekarang pakai yang ini. Pakai, bautnya terpakai, habis. Loh, kok belum datang? Aduh, masalah ini ya. Itu tandanya Anda pakai three bin system, ya. Tiga tempat tuh. Jadi tiga tempat, nanti biasanya kalau pakai tiga tempat udah aman tuh ya. Anda pakai tempat pertama habis, pesen, tempat kedua dipakai habis, kok belum datang? Wah, Anda marah ya sama pembeliannya atau sama supir. Pak, kok belum datang gimana nih? Bla 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 bla, marah-marah gitu ya. Tapi Anda masih aman pakai tempat ketiga tadi. Nah, nanti tempat ketiga belum habis, ini datang nih. Nah, kayak gitu bisa nih pakai three bin system namanya. Ini bisa pelajari nanti cari di internet bin system BIN ya, atau mungkin three bin system ya, Kak. Biasanya sampai tiga udah cukup, nggak sampai empat ya, seperti itu. Untuk ngecek cairan, tadi ya barang-barang pasir, itu juga bisa teman-teman. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kalau bisa pakai kartu stok ya bagus ya. Jadi setiap tempat itu dikasih kartu-kartu kalau ngambil bijian kan tinggal dihitung ya. Oh, bijian ini ada datanya, kartu stoknya diupdate ya gitu ya. Oke, bagusnya sih ya. Kemudian ada Mas Muvin, dilihat dari yang disampaikan sistem terintegrasi WMA itu, TMS bisa meningkatkan efisiensi operasional gudang lewat akurasi stok, visibilitas, efisiensi tenaga kerja. Tapi di lapangan banyak perusahaan juga masih kesulitan mengintegrasikan data antar sistem karena kendala IT atau biaya. Jadi menurut Bapak, langkah paling realistis apa yang dilakukan perusahaan kecil menengah untuk mulai membangun sistem integrasi data tanpa harus investasi? Ya pakai Excel. Excel juga sudah istilahnya laporan bisa macam-macam. Kalau mungkin Anda butuh misal orang yang bisa jagoan Excel, ya mungkin karena di-trainingin ya. Karena memang kalau misal ada satu karya yang jagoan bener Excel ya, bisa makro, bisa Visual Basic ya, bisa pivot dulu deh ya, pivot, bisa makro, bisa Visual Basic kan laporan bisa macam-macam gitu ya. Wah, luar biasa tuh Excel teman-teman ya. Bisa istilahnya Anda bikin format seperti apa kan bisa semua. Kalau misal butuh data yang bisa nyambung ke semua orang, datanya dikerjain di komputer, di Microsoft Excel, tapi kalau ingin share, bisa ditaruh di Google Spreadsheet, supaya nanti orang lain bisa tahu ya update-nya. Tapi jangan ngerjain di sana. Kan di Google Spreadsheet itu kan fungsi-fungsinya nggak lengkap ya. Jadi nanti Anda mau kalau ngerjain di sana nggak enak. Mending ngerjain di tempat lain, kalau sudah ada update di sana. Update di sana. Jadi semua orang juga bisa lihat, artinya nggak harus nunggu H+1 tadi saya bilang. Jadi kalau report lengkapnya, tetap H+1 ya. Dan Excel itu kan memang lebih hemat ya. Mungkin Anda bayar nggak terlalu mahal gitu ya. Oke, jadi dan kemudian tertib, ya tertib dulu nih, jangan sampai salah-salah, tertib input, tertib ambil data, tidak salah data, nah, itu dibangun dulu teman-teman. Kalau sudah itu sudah bagus ya pakai aplikasi software jalan tuh lebih cepat prosesnya, karena orang Anda sudah tertib dari awal nih, laporannya bagus, nggak pernah salah-salah input, nggak ada stok yang kelebihan, nggak ada stok yang kekurangan tuh sudah sudah rajin lah ya orang. Kalau dari awal sudah salah-salah, udah malas-malas dikasih aplikasi software, waduh malas, lama banget tuh ya bisanya. Karena memang itu kan berbayar ya. Eman tuh udah dibayar, tapi runningnya kok datanya nggak keluar-keluar atas Anda nunggu ya, gitu ngeluarin.
puluhan juta, 100 juta, 200 juta. Ini sudah sebulan, 2 bulan ya, 3 bulan kok datanya nggak keluar-keluar. Masih pakai Excel aja nih, sudah berlama-lama. Mungkin itu jawaban awal saya nih ya, kalau mungkin ada yang mau ditanya, ditambahkan, ditanyakan lagi, nggak apa-apa nih ya. Oke. Nggak ada yang, kalau ada yang mau pakai suara, raise hand dulu ya, nanti kita persilahkan berbicara nih. Kemudian di luar tema, di gudang spare part banyak potensi, ini orang yang tadi ya. Oh ya sama. Di gudang spare part banyak potensi selisih stok. Terkadang atasan tidak membawa barang selisih. Ya iyalah ya. Pertanyaannya halal gak Pak kalau stok di gudang dipas-pasin? Halal ya. Oke. Ya butuh sertifikasi kalau halal. Dipas-pasin sama stok SOP. Apakah harus dilaporkan apa adanya data selisih mohon pencerahannya. Kalau Anda posisinya di operator, mungkin bisa lapor ke atasan Anda dulu ya. Eh, gini, gini, gini. Supaya atasan Anda nggak kaget, selisih-selisih kecil tuh dikasih tahu ya. Pak ini susah nih Pak, ada selisih satu, dua, oh ya dia tahu, dia tahu. Nanti kalau selisihnya besar dia udah nggak kaget gitu ya. Tapi kalau langsung besar nanti dia kaget ya. Dia perlu nanti menceritakan masalah-masalahnya nih, selisih-selisihnya itu kelihatannya karena ini deh Pak. Ataupun Anda kalau punya ide solusi, ke selisihnya tadi Anda sampaikan dalam bentuk nilai uang. Kalau bisa Anda mengakses nilai uang, misal satu baut, satu obeng, satu valve ini itu berapaan nih hilangnya satu hari bisa 200 ribu nih Pak ya. Kalau 30 hari hilang terus bisa 6 juta kan hilang. Udah bisa ceritakan kayak gitu ya. Sehingga mereka aware nih kalau pakai nilai-nilai uang ya. Tapi kalau cuma nilai barang aja, satu, dua, tiga, kadang-kadang nggak aware. Tapi kalau dari awal sudah aware juga nggak apa-apa. Nah, itu perlu disampaikan teman-teman. Dari awal yang kecil-kecil disampaikan. Nanti atasan Anda kan harus nyampein ke atasannya lagi gitu ya. Nyampein sedikit-sedikit juga. Sehingga mereka sudah mulai tahu nih dari hal-hal kecil tuh terjadi kayak gini di gudang ya. Ya Mas, pasti kalau masih awal-awal ya, kamu perbaikilah, kamu gimana gini, kamu gimana gitu ya. Tapi kita udah ngelakuin juga, laporin lagi ya, sudah ngelakuin ini Pak, masih kayak gitu, masih kayak gitu. Kita butuh investasi nih Pak, kita butuh gudang baru nih Pak, kita butuh tambahan orang nih Pak. Nah, sampein kayak gitu teman-teman. Daripada Bapak hilang sebulan 6 juta, mending rekrut orang nih Pak 4 juta gitu misal. Atau beli alat ini deh Pak, cuma 3,5 juta gitu ya. Udah sampai ini. Jadi kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya, 36 juta hilang. Kayak gitu-gitu aja. Nah, yang dipas-pasin tuh gini, kalau berlebih ya, nah itu baru Anda pas-pasin. Bisa nggak sih spare part berlebih? Ini di sistem ada 500, tuh kok tak hitung-hitung coba. Ada 5, ada 600 ya. Banyak. 100 nih, ya. Ini dipas-pasin nggak apa-apa nih. Anda simpen ya. Wah ini ngajarin jelek ya. Biasanya kalau dikasih tahu, ya nanti itu milik perusahaan jadinya ya. Nih ada stok opnam nih, stok take. Data 500, ternyata waktu dihitung 600. Nah, 100-nya jadi milik perusahaan. Jadi hitungan berikutnya startnya dari 600. Nah, biasanya kalau di warehouse tuh orang-orang sudah tahu lah ya, disembunyiin lagi gitu ya, buat jaga-jaga ya. Tapi jangan dibawa pulang, tetap nggak boleh ya. Sembunyiin aja disimpan, nanti kalau ada kekurangan, nah ini saya ambil nih. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Jadi pada waktu stok opnam, dihitung-hitung-hitung, pas nih 500. Oke, mantap. Ada kita banyak simpenan ya, 100. Oke, nanti kalau proses stoknya selesai, baru dikembalikan lagi. Saya pernah tuh kayak gitu juga ya. Jelek nih ya. Dihitung-hitung-hitung 500. Kita mengiranya lebih waktu di lapangan dihitung sama finance. Loh kok kurang? Udah bingung ya. Udah terlanjur nyembunyiin kok kurang gitu ya. Jadi kasus juga di sana. Masalah. Oke. Teman-teman ini saya lihat di datanya tuh banyak yang mahasiswa ya. Anda kalau ingin bertanya juga nggak apa-apa. Ini kan pertanyaannya mungkin orang-orang yang bekerja ya. Anda kalau punya pertanyaan terkait dengan teori yang Anda dapetin, nggak masalah tuh. Pertanyaan kok, saya pertanyaannya sepele nih, biasa nih ya. Nggak apa-apa tuh, sampein kan kita juga belajar. Anda juga masih belajar ya. Nggak, memang belum menemukan masalah. Cuma kan Anda punya teorinya gitu ya. Kalau Anda merasa, ini teorinya kayak gini, benar nggak sih kayak gitu ya. Anda bisa sampein gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Firdaus. Berikutnya, penggunaan barcode di dalam gudang. Prosesnya seperti apa ya, Pak? Harus disiapkan apa aja? Apakah bisa kalau hanya menggunakan spreadsheet, Excel, atau menggunakan WMS? Setahu saya sih harus WMS ya selama ini ya. Tapi kalau sekarang sudah zamannya lebih maju ya, kalau mungkin pakai Excel bisa. Jadi Anda pertama harus punya hardware-nya, scanner kayak di Indomaret gitu loh ya. Tit gitu ya. Di Alfamaret ya, dari tadi Indomaret terus ya. Saya bukannya, ini karena warnanya biru ada Indomaretnya, tapi ada, bukan karena Indomaret ya. Alfamart juga bisa nih, ada di Alfamart. Nyekan-nyekan kayak gitu. Anda punya hardware-nya. Tapi kan harus nyambung ke software-nya ya. Kalau pakai Excel,
nggak tahu saya, mungkin bisa atau nggak bisa ya. Yang jago IT ini mungkin paham nggak gitu-gitu. Setahu saya harus pakai softwarenya, dia punya yang bisa nanti apa namanya nyambung ke scanner itu. Ada barang datang misalnya. Kebetulan kok barang datang itu supplier Anda pakai pakai aplikasi yang sama gitu ya. Atau kalau nggak pakai aplikasi sama dia bisa ngasih data barcode gitu ya. Kita tembak tes gitu ya. Langsung keluar datanya nih. Oh ini barang sesuai dengan yang ada di surat jalan. Jadi Anda nggak perlu ngitung uang kan ya. Oke, nanti aja kalau memang Anda terima barangnya pas, benar, tinggal di submit, langsung datanya masuk ke admin. Nanti barangnya taruh di lokasi mana, tembak ya. Setiap lokasi ada scanner, ada barcode-nya juga. Barcode yang hasilnya tembak, taruh tembak juga, langsung masuk di situ. Jadi harus pakai WMS dia. Mungkin kalau Anda ingin memulai supaya nggak terlalu mahal ya, cari yang gratisan kalau memang ada buat belajar. Cuma kalau memang Anda mau pakai itu, biasanya ya, yang pertama kan saya tadi nyaraninnya, pilih yang benar-benar cocok ya. Mahal pun nggak apa-apa. Pilih yang cocok teman-teman Anda ya. Supaya Anda nggak menyesal di kemudian hari. Anda ganti-ganti provider. Satu, dan supaya murah kan tadi ada bisa satu nego, bisa beli per modul, bisa beli per user ya. Nah, baru tanyain, ini bisa pakai hardware scanner nggak? Oh, bisa, bisa banget. Oh iya, nanti aja Pak, kalau saya butuh ya. Saya akan meningkatkan pakai itu. Jadi saya pakai data manual dulu aja pertama. Jadi kalau naruh barang catat di kertas, tadi kasih ke admin, catat ya, di input gitu kan manual. Jadi kalau sudah punya uang pakai scanner ya, terus nih modelnya bisa macam-macam. Bahkan dulu waktu saya di Dua Putra itu hanya modulnya cuma satu ya, hanya di Warehouse Finish Good. Jadi aplikasi software WMS-nya hanya di Warehouse Finish Good. Semua departemen nggak ada yang pakai, cuma di Warehouse Finish Good. Itu pun sudah pakai scanner ya. Jadi kita bisa kerjain cepat di Warehouse Finish Good. Baru setelah di mendekati pandemi itu akhir-akhir saya di sana, baru dia berjalan di finance atau mau dijalanin di produksi kalau nggak salah. Production sama di finance mau jalan pakai modul finance ya. Nah itu istilahnya istilahnya bertahap kan ya. Cuma tempat beres finish good udah dilengkapin dulu. Saya datang tuh udah jalan ya. Pertama waktu saya pikir-pikir ternyata memang kelebihannya kalau dijalani di beres finish good banyak nih. Yang pertama adalah beres finish kan nerima hasil produksi ya. Artinya hasil produksi bisa diketahui dari situ ya. Jadi kepala perusahaannya bisa tahu, oh hasil produksinya berapa nih dengan melihat data barang masuk di warehouse. Kemudian juga bisa diketahui stok gudangnya ya, finish good. Jadi atasan kita juga bisa tahu oh, stok finish good berapa. Terus bisa diketahui juga berapa yang keluar terkirim ya, terjual gitu. Jadi ada tiga data utama itu bisa diketahui kalau taruh di istilahnya dimulai di warehouse finish good ya. Jadi hasil produksi tahu, stok di gudang finish good tahu, pengiriman juga tahu. Kan terkait sama penjualan. Kalau hasil produksi terkait sama produktivitas. Kan utamanya memang production ya. Produktivitasnya tahu. Jualannya tahu nih, jadi pendapatan saya berapa nanti ya. Kalau kurang ya saya harus genjot ini penjualannya kayak gitu. Oke, itu mudah-mudahan terjawab ya, Mas Haki. Berikutnya Mas Hendy. Sekarang banyak gudang mulai pakai teknologi pintar, robotik buat optimasi proses dan kurangi kesalahan. Tapi di Indonesia banyak implementasi yang gagal karena SDM belum siap atau sistemnya belum nyatu dengan infrastruktur lama. Seperti menurut Pak, apakah langkah yang paling penting untuk transformasi ke smart warehouse ini benar-benar efektif dan bukan cuma proyek coba-coba? Ya, mungkin hanya perusahaan besar ya, karena kan uangnya banyak tuh. Jadi itu pun perlu coba-coba itu nggak apa-apa teman-teman namanya aja trial ya awalnya kan trial cuma kan sebelum trial kan sudah dibuatin planningnya ya karena itu membutuhkan uang yang gede gitu ya setiap perusahaan harus ngeluarin uang 100 juta 100 juta ini buat apa aja nih ya jadi buat step ini step ini step ini butuhnya orang apa teknologinya apa dilihat di sana kita mungkin kunjungnya sudah jadi Pak Bapak jualan teknologi robotik ini sudah di mana aja oh udah di sana Pak boleh lihat nggak gitu ya kliennya oh nggak boleh Pak ya itu kan adanya bahaya tuh Pak nggak berani dilihat nih kalau boleh kan bisa nih, apa kita lihat sama-sama gitu. Nanti saya minta izin ya. Contoh yang bukan teknologi ya, misal kita mau beli racking. Bapak sudah masang racking di mana aja? Oh di sana, di sana. Kadang-kadang tuh kita boleh ya. Nanti Bapak kalau mau lihat, yuk nanti saya izinkan ke yang punya gudang ataupun perusahaannya untuk kita lihat-lihat hasil racking saya. Itu kadang boleh teman-teman. Misal Anda juga ini kontraktor boiler gas misal ya. Sekarang kan pembangkit listrik kan kadang-kadang ada perusahaan yang membutuhkan energi itu pakai boiler ya. Biasanya pakai awalnya pakai solar, terus pakai batu bara, pakai cangkang sawit, sekarang pakai gas.
Nah, saya perlu lihat sih Pak, seperti apa di klien Anda. Oke Pak, saya ajak nanti ke perusahaan ini, saya izinkan. Nah, itu kan artinya kita bisa lihat ya, oh memang berhasil nih, bagus nih. Kita bisa tanya kan ke pengguna, gimana Pak ini boilernya bagus nggak gitu ya, atau masalahnya apa? Oh nggak ada Mas, bagus-bagus banget. Udah janjian gitu. Oke, jadi seperti itu kita bisa lihat ya. Teknologi juga sama nih. Anda nanti sama providernya ataupun sama penyedia jasanya, Anda bisa nanya, Bapak, kliennya mana aja nih. Saya bisa lihat, nggak, saya mau coba nih. Nah, kalau tempat saya bisa enggak nih. Kalau bisa demo ya, nah sekali lagi, kalau bisa demo ya bagus ya. Artinya Anda bisa demo. Cuma ya tetap itu ya, di trial. Oke, berhenti tengah jalan bisa aja ya. Ternyata ada hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita, tiba-tiba berhenti. Saya pernah di satu perusahaan, nggak saya sebutin, pernah pakai Accurate ya. Sudah beli itu Accurate ya. Ini software, ini bukan teknologi, ini software. Oh ternyata nggak sampai 6 bulan ya. Ternyata nggak bisa tuh dijalanin di gudang warehouse. Dia nggak bisa FIFO ya, karena akurat itu menurut dulu ya, nggak sekarang nih. Dulu itu memang fokusnya ke financial ya. Tapi di warehouse-nya kurang nih. Wah, eman banget udah dibeli ya. Sayang sekali. Oke, itu mungkin jawaban saya. Bagus banget di pertanyaan. Oke, bagus-bagus sih. Yang lain juga oke-oke nih. Bisa saya nanti jawab ulang di TikTok saya nih. Pertanyaan. Siapa tahu nanti dapat jawaban yang lebih bagus lagi saya. Kepikirannya ya nantinya ya. Oke, berikutnya, panjang banget ini ya. Siapa ini? Faras Dava. Mengelola cold storage, saya kebingungan. Oke, di gudang tersebut banyak jenis benih barang. Kok benih ya? Dari petani. Oh, petaninya nyimpen benih ya. Dan siap kiring yang yang sedikit merepotkan. Oh, sedikit aja kok nggak mau. Sedikit merepotkan. Nggak usah jawab ya, kan sedikit aja merepotkannya. Karena penempatan output dan input jadi satu ruangan. Kesulitannya yaitu saat ingin packing, di mana terkadang barang tersebut ada lokasi racking, tapi saat untuk pengambilan barang tidak ada tempat tertukar penempatan racking. Jadi saat ini pengirim harus mencari secara manual, tapi racking sebelum kirim. Menurut Bapak, apakah ada cara terbaik untuk manage agar tidak terjadi berbeda penempatan atau cara teknologi? Ya, jadi ini cold storage, oke. Benih, oke. Karena penempatan output dan input jadi satu. Mungkin pintunya satu atau nerima barang dan ngeluarin barang. Itu kesulitannya itu saat ingin packing. Oh, packingnya di racking. Benar-benar tidak. Ya sih, kalau memang bagus tuh, area penerimaan sama pengeluaran terpisah, teman-teman ya. Kalau Anda masih merasa tempatnya ya ini, Anda kan butuh usul ke pimpinan ya. Nah, usulnya tadi sama seperti yang spare part tadi. Anda kalau ngusulinnya, kerepotan itu dibentuk dalam nilai uang, teman. Ini Pak, saya kerjanya biasanya orang satu ini, dia bisa ngerjakan apa gitu. Tapi sekarang dia harus ngerjain ini, jadi kehilangan waktu 2 jam atau 3 jam. 3 jam itu senilai dengan salary dia mungkin 50.000 gitu sehari. Ada 4 orang kayak gini Pak, 200.000 nih. Itu sehari 200.000 hilang nih. Kalau kali 25 hari, ada sekitar 5 juta. Benar nggak ya? Oke, 5 juta hilang. 5 juta atau 500.000 hilang gitu ya. Kan daripada 500.000 hilang, 5 juta hilang, mending kan, nah kayak gitu ya. Nah, buatin pintu baru nih Pak, 2 lokasinya ya. Oke, sehingga nanti tidak tabrakan barang masuk. Saya dulu juga pernah gitu nih, gudang material ya, pintunya cuma satu ya. Jadi pagi kita memang fokusnya kirim ke production ya, pintunya pakai pintu itu. Jadi kalau ada orang bongkar datang, truk ya, pagi-pagi datang, wah nggak bisa dibongkar nih Pak. Loh kenapa? Saya fokus ke produksi lah. Datang pagi-pagi, kayak ngeleng-ngelan tukaran ya. Ngeleng-ngelan, tong, 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 gitu. Karena pintunya cuma satu ya. Jadi pintu dua memang bagus nih untuk receiving yang mana, untuk pengeluaran barang yang mana. Kalau memang gudang Anda bisa tadi ya, letter L, letter yang bisa belakang depan belakang, bagus lagi ya. Jadi tempat masuk, pintu keluar, beda. Tapi memang bagusnya itu, bagus-bagusnya ya, enaknya sebenarnya berdekatan ya pintu masuk keluar ya. Jadi teknologi di situ semua, alatnya di situ semua, orang-orang Anda juga di situ semua yang ngumpul ya. Jadi kalau memang butuh cepat bisa berganti. Cuma ya gitu tadi kadang-kadang pintu keluar berjajaran itu kadang nanti dua-duanya pakai ngirim, dua-duanya pakai nerima ya. Jadi nggak dipisah aja, dipastikan aja. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya, Ding ya. Jadi itu sarannya dan eh, teknologinya apa? Teknologinya nggak ada teknologi sekat aja paling ya. Nah kalau pakai software tertentu atau pakai alat-alat tertentu ya sama aja sih kalau cuma pintunya satu ya. Menurut saya sih ya terlihat sekarang gitu ya. Oke. Atau pakai CCTV, teknologi nggak sih CCTV? CCTV itu alat ini ya, merekam. Oke, itu jawaban saya ya. Mudah-mudahan menjawab nih. Mohon maaf, Pak Rizal. Iya? Udah jam 9.20. Mungkin Oh, oke. satu atau dua pertanyaan lagi. Oke, saya coba ya Mas Abdur ya sebentar. Untuk penggunaan SKU, baiknya menggunakan SKU tepat nomor sama dengan supplier.
Membuat part number SKU internal ya Pak. Apa saja pertimbangannya? Terima kasih. Oh oke. Kalau pakai yang punyanya si apa nih supplier, Anda kan nggak perlu ganti-ganti lagi ya namanya. Jadi dari dia. Cuma apa namanya kalau takutnya ada yang kembar dari supplier lain gitu, atau mungkin satu namanya panjang banget ya, satu namanya pendek banget. Tapi kalau misal tempat Anda pingin cepat-cepat gitu ya, datanya cepat nyambung, bisa pakai namanya supplier aja. Jadi kalau dia ngasih data, langsung kita terima, kita dari itu. Dan kita tahu nih kalau kodenya ada 12, oh dari supplier ini. Kodenya 4 dari supplier ini. Tapi kalau pingin lebih rapi ya, ya memang Anda harus buat nama sendiri. Cuma ya gitu, susahin memang menghafal, butuh menghafal lagi teman-teman ya, kalau pakai nomor sendiri. Menghafal dari supplier mana, dari supplier mana, dari supplier mana gitu ya. Tapi memang lebih rapi gitu, ada tempatnya jadi enak, penamaannya lebih oke, dan kalau ada kode-kode tertentu supplier ini, barang ini, bisa nih Anda buat seperti itu. Jadi istilahnya sama-sama bagusnya sih punya nama sendiri SKU untuk part-part ya, atau mungkin untuk nama dari si supplier ya. Menurut saya sama-sama bagus ya, oke-oke aja. Kecuali nanti SKU untuk finish good Anda, ini Anda perlu penamaan sendiri ya. Oke. Kalau nggak salah, kalau misal di distribusi DC-nya Alpha, DC-nya Indo, kelihatannya dia pakai nama dari suppliernya, ya kelihatannya gitu ya. Mudah-mudahan dijawab ya, kalau belum nanti bisa ditanyakan ulang sambil nanti. Ini juga bagus nih pertanyaan. Berikutnya, kebetulan saya kerja di gudang spare part. Ini banyak di gudang spare part nih tadi. Satu perusahaan mungkin ini. Cara menangani akurasi stok, akurasi order jika apa ini 1 liter barang, liter ya. Cik, maaf ini ada 1 liter barang mempunyai 2 3 part number. Ini liter bener kan? Satu item, Pak. Oh, item. Iya sih, soalnya ini ada ditutupi sama pemilihan ikon itu loh, sama komen. Oh, akurasi order. Jika satu item barang memiliki 2 3 part number, digunakan saya menangani akurasi stok, akurasi order, jika satu item barang memiliki 2 sampai 3 part number ya. Mungkin tetap harus dipisah teman-teman ya, kayak gini ya. Mungkin satu lokasi tapi pemisahnya per part number nih. Nah, kalau akurasi itu stok ya. Kalau di gudang spare part atau di gudang manapun supaya datanya akurat, pertama adalah penerimanya harus benar gitu ya. Datanya, pengelompokannya ya. Itu dari awal dulu nih. Jangan sampai salah. Kedua adalah ngeluarin barangnya juga jangan sampai salah ya. Jumlahnya, partnya, speknya gitu. Ketiga, nah Anda harus rutin ngecekin barang itu teman-teman ya. Kalau nggak punya waktu untuk ngecekin semua part Anda, di sampling ya, bergiliran nih. Hari ini barang ini, besok barang itu, besok barang itu, besok barang ini, barang itu. Satu area ini, area itu, area-area. Itu bisa Anda tentukan. Kalau Anda bisa analisis misal barang fast moving, oke ini fast moving saya hitungin terus-menerus. Atau barang ABC yang paling mahal, Anda bisa hitung barang yang mahal itu terus-menerus juga sama bisa. Jadi itu 3 hal yang mungkin Anda lakuin ya. Satu, memastikan barang yang diterima itu tepat cocok, jangan sampai salah. Khususnya spek sama quantity kalau ini ya. Ya kualitasnya juga nih. Barang keluar juga sama nih, spek sama quantity, jangan sampai salah tulis, salah catat. Yang ketiga adalah rutin untuk ngitung, teman-teman. Ngitung apa? Ngitung stock take atau harian namanya itu ini ya, stock take, stock count, cycle count ya istilah aja ya. Kalau stock count 6 itu kan aktivitas yang besar ya, setahun 2 kali atau sekali itu ya. Itu stock count 6. Nah, kalau yang harian Anda bisa ngelakuin itu. Nah, itu mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Sabik ya. Kalau belum nanti nanti bisa nanti akan saya coba jawab ulang di TikTok saya. Siapa tahu saya dapat pencerahan lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab, teman-teman, dan saya kembalikan ke Mas Abdur. Baik, terima kasih Pak Rizal atas waktu untuk tanya jawabnya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini hingga selesai, dan terutama kepada Bapak Rizal atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, kami umumkan peserta yang mendapatkan door prize spesial dari kami. Yang pertama yaitu peserta awal join. Yang pertama ada Kak
Gina Fadila Sakbani. Yang kedua ada Kak Aditya Wardianto. Yang ketiga ada Kak Muhammad Taufikul Faisal. Dan selanjutnya yaitu door prize selanjutnya peserta open camp dari awal sesi hingga saat ini. Di sini ada Kak Muhammad Sabik Al Mubarok, yang kedua ada Kak Muhammad Firdaus, dan yang terakhir ada Kak Al Karoni. Sebagai informasi tambahan door prize, masih ada pemenang door prize lainnya yang akan diumumkan melalui grup WhatsApp, yaitu peserta dengan pengisian feedback terbaik berdasarkan kesan dan saran terhadap jalannya acara. Baik, selanjutnya silakan nanti mengisi form absensi. Saya taruh di kolom chat sebentar ya. Kepada seluruh peserta, untuk meluangkan waktu mengisi absensi sebentar, saya kasih waktu sampai jam 9.30. Baik, pukul 9.30. Mungkin nanti yang belum absensi bisa disimpan dulu linknya untuk absensi nanti setelah Zoom. Waktu deadline-nya nanti jam 9 malam ya. Baik, selanjutnya silakan kepada peserta yang namanya telah disebutkan untuk pemenang door prize tadi untuk menghubungi admin setelah webinar ini selesai berlangsung. Jangan lupa sertakan nama lengkap saat menghubungi admin. Selanjutnya kami informasikan bahwa bagi peserta yang berminat tersedia pilihan additional purchase berupa yang pertama yaitu sertifikat digital, yang kedua rekaman webinar, yang ketiga file materi presentasi, yang terakhir yaitu voucher spesial untuk e-store kami. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan pada grup WhatsApp yang telah kami sediakan. Sebagai informasi tambahan, kami rutin mengadakan webinar setiap bulannya. Pantau terus informasi terbarunya di media sosial kami. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, mari kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan peserta menyalakan kamera dan berikan senyum terbaik kalian. Silakan yang belum open cam bisa open cam terlebih dahulu.
Baik, dalam hitungan satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini hingga selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.